Ayo belajar teks eksplanasi. Apakah kalian pernah membaca atau mendengar peristiwa yang terjadi di sekitar kalian seperti banjir, kenakalan remaja, dan aksi demonstrasi? Jika pernah, itu semua adalah bentuk teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena, baik alami, sosial, maupun budaya, secara logis dan runtut. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca tentang mengapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada urutan sebab akibat, dan yang terakhir ada interpretasi penulis. Kriteria kelengkapan evaluasi teks eksplanasi dibagi menjadi 4, yaitu ada kelengkapan informasi, kejelasan informasi, evaluasi terhadap sumber informasi, dan konteks penyampaian. Yang pertama ada kelengkapan informasi, berarti teks eksplanasi menyampaikan seluruh unsur yang wajib ada agar informasi yang disampaikan utuh dan tidak setengah-setengah. Yang kedua, kejelasan informasi merujuk pada kemudahan pembaca dalam memahami isi teks, baik dari segi bahasa maupun logika penyampaiannya, seperti menggunakan bahasa baku, kalimatnya efektif dan tidak terbelit-belit, hubungan sebab akibat dijelaskan dengan logis dan urut. Yang ketiga, evaluasi terhadap sumber informasi adalah asal data atau fakta dalam teks harus berasal dari pihak yang terpercaya dan relevan. Yang terakhir, konteks penyampaian adalah kesesuaian isi teks dengan situasi, tujuan, dan pembaca. Baik anak-anak, ibu akan memaparkan sebuah teks eksplanasi. Simaklah lalu evaluasilah kejelasan dan kelengkapan informasi yang ada di dalam teks tersebut. Hujan asam merupakan fenomena alam yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup. Hujan ini memiliki tingkat keasaman yang tinggi dan bisa merusak tanah, air, tumbuhan, bahkan bangunan. Hujan asam biasanya terjadi di daerah-daerah yang tingkat industrinya tinggi banget. Hujan asam terjadi karena adanya pencemaran udara, khususnya oleh gas-gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang dilepaskan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan bensin. Gas-gas ini naik ke atmosfer dan bereaksi dengan uap air, sehingga membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Zat asam ini kemudian jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Selain dari pembakaran bahan bakar, hujan asam juga bisa disebabkan oleh aktivitas gunung meletus yang mengeluarkan gas belerang ke udara. Menurut blog Lingkungan Hijauku, blogspot.com, hujan asam dapat menyebabkan tumbuhan jati layu dan air sungai menjadi tidak layak diminum. Bahkan, katanya, ikan-ikan bisa pada mati karena kadar keasaman yang tinggi. Dengan demikian, hujan asam merupakan ancaman yang nyata terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Untuk mencegahnya, kita harus mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan lebih banyak naik sepeda atau jalan kaki. Selain itu, pabrik-pabrik juga mesti lebih peduli terhadap gas buangannya.